Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari sebelum kita memulai aktivitas kita ingin terlebih dahulu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama mengaturkan puji syukur terima kasih atas penyertaan perlindungan-Mu di waktu-waktu yang telah kami lampaui, dan pada pagi hari ini kami bersama-sama ingin dapat memulai aktivitas kami, kiranya berkatilah kami. Namun sebelum itu Bapa, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya berikan kami berkat-Mu agar kami mampu untuk dapat melaksanakan yang menjadi kehendak-Mu. Semua doa ini Bapa kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini
diambilkan dari kitab Lukas 9 ayat 46 dan bacaannya diambilkan dari Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Judul renungan pada pagi hari ini adalah bukan perkara mudah. Kesombongan merupakan sikap dan perilaku seseorang yang menganggap diri memiliki berbagai kelebihan dibandingkan orang lain. Sikap menilai diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain. Kesombongan membuat orang merasa paling hebat. Karena itu ia merasa patut dihormati dan dinomorsatukan. Sikap itu tidak hanya berkenaan dengan kehebatan fisik, tapi juga dalam hal-hal rohani. Misalnya, seorang yang merasa lebih suci, lebih rendah hati, lebih religius daripada orang yang lain. Dalam sebuah film dikisahkan bahwa iblis atau setan sangat menyukai kesombongan. Itulah sebabnya ia selalu berusaha menggoda manusia untuk sombong. Yaitu sombong karena kesuksesan, sombong karena kekayaan, sombong karena kecantikan, sombong karena kepandaian, dan lain sebagainya. Juga sombong karena rendah hati, karena dermawan, karena suka mengalah, karena suka rajin membantu orang lain, dan lain sebagainya. Di akhir film itu, iblis berhasil mempengaruhi manusia untuk merasa sombong dalam kerendahan hati. Film itu mengajarkan bahwa ternyata manusia dapat menjadi sombong di dalam segala hal. Bahkan ia dapat bersikap sombong melalui sikap yang tampaknya rendah hati. Itulah yang pernah terjadi pada murid-murid Yesus. Ketika itu mereka saling berebut pengakuan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Itu karena mereka merasa telah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan telah berbuat banyak kebaikan. Yesus pun menegur mereka, "Siapa yang terkecil di antara kamu? Dialah yang terbesar." Tuhan berkata, Yesus pun menegaskan tentang siapa yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Teguran itu mengajarkan agar kita tidak sombong. Jelas, bersikap sombong itu bukan perkara mudah. Jadi, bersikap tidak sombong itu bukan perkara yang mudah. Kita harus berlatih terus-menerus. Caranya tidak merasa diri paling hebat, bersikap terbuka dan suka belajar. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kita dikehendaki untuk tidak menjadi sombong. Dan ini hendaknya dapat kita camkan dalam diri kita masing-masing. Kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita pernah bersikap sombong tentang hal apapun itu. Dan itu semuanya tidak disukai atau tidak menjadi perkenan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian anak-anak, renungan pada pagi hari ini menjadikan kita lebih baik lagi untuk dapat bersikap rendah hati namun tidak sombong. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya kini Engkau berikan kami tentang pemahaman bahwa kami seringkali mudah sekali untuk dapat tergoda bersikap sombong. Maka untuk itu ya Bapa, mampukan kami untuk dapat membiasakan diri kami tidak menjadi merasa orang yang paling hebat, tetapi bila kami menjadi orang-orang yang memiliki sikap terbuka dan suka belajar. Bapa, kini kami juga akan memulai aktivitas kami, kiranya berkati kami
agar kami mampu melaksanakan segala sesuatunya dengan baik untuk kepujian nama-Mu. Semua doa ini Bapa, kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian anak-anak, renungan pada pagi hari. Selamat pagi. Shalom.